Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang tadi sudah sarapan nih dari rumah? Coba acungkan tangannya. Hebat. Sebelum ke sekolah, sebaiknya kita sarapan terlebih dahulu ya, agar bisa mengikuti pelajaran dengan konsentrasi. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang tidak hadir nggak hari ini? Oh, hadir semua ya? Alhamdulillah. Ibu mau ngajak kalian nih untuk tepuk semangat agar belajarnya bisa lebih semangat. Ayo kita mulai. Tepuk semangat. 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 Selanjutnya kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yeay. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Mawarni, Ibu dari kelas PGMI 02. Hari ini, Ibu tidak mengajar sendirian loh. Ibu akan mengajar dengan Ibu Pindia, Ibu Feni, Ibu Yuni, dan Ibu Wulan. Wah, pasti seru nih. Kita mulai ya pelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang makhluk hidup. Ada yang tahu nggak nih, makhluk hidup itu apa sih? Makhluk hidup itu makhluk yang bernyawa, Bu. Baiklah, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, jenis-jenis makhluk hidup itu ada 3. Ayo, apa saja? Yang pertama, manusia. Yang kedua, tumbuhan. Dan yang ketiga, hewan. Yang pertama tadi apa? Manusia. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang pada umumnya memiliki akar, batang, dan daun. Ada yang tahu nggak nih contoh tumbuhan apa saja? Iya. Iya, contoh tumbuhan seperti bunga mawar, bunga anggrek, bunga melati, pohon mangga, pohon pisang, pohon jeruk, pohon apel, dan banyak lagi. Selanjutnya yang ketiga tadi apa? Hewan. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh sebagiannya dari siklus hidupnya berada di darat, air, maupun udara, baik yang dipelihara maupun di habitatnya. Ada yang tahu lagi nggak nih contoh dari hewan? Ya, kucing, anjing, semut, kura-kura, kelinci, sapi, tikus, apalagi badak, dan lain-lain masih banyak. Ada yang tahu lagi nggak nih kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Ada yang tahu? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, air tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. Selanjutnya, Ibu Pindia akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Disimak ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pindia Yuliansi. Saya dari kelas PGMI 2 angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Perlu kalian ketahui bahwa ciri-ciri pada makhluk hidup itu terbagi menjadi 6 bagian. Apa saja itu? Kalian bisa lihat di samping sini. Ibu akan menjelaskan ciri makhluk hidup yang pertama dan juga yang kedua. Yang pertama yaitu bergerak. Bergerak ini adanya penggerakan dari organ tubuh makhluk hidup tersebut. Contoh dari bergerak ketika kita lihat contohnya pada manusia, yaitu ketika manusia berjalan dan juga berlari, itulah yang disebut dengan bergerak. Bergerak ini terbagi menjadi 2 bagian. Apa saja itu?
Yang pertama, gerak secara aktif dan gerak secara pasif. Ibu akan menjelaskan apa itu gerak secara aktif. Gerak secara aktif ini artinya adanya perubahan posisi yang terjadi pada makhluk hidup tersebut. Misalnya ketika kita mengamati manusia yang sedang berjalan. Ketika manusia berada di posisi A, kemudian dia melakukan perjalanan ke posisi B, artinya manusia tersebut melakukan pergerakan secara aktif karena terjadinya perpindahan posisi dari posisi awal menuju posisi tujuan. Dan yang kedua yaitu gerak secara pasif. Apa itu gerak secara pasif? Oke, Ibu akan menjelaskan gerak secara pasif. Gerak secara pasif ini artinya tidak terjadi perpindahan posisi, artinya dilakukan pada tempat itu tersebut. Contohnya ketika kita lihat manusia yang sedang melakukan jalan di tempat, artinya manusia tersebut tidak melakukan gerak aktif, melainkan gerak pasif karena tidak berpindah posisi. Makhluk hidup yang kedua yaitu bernapas. Bernapas ini menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Tetapi cara bernapas pada setiap makhluk hidup itu berbeda. Jika manusia dan hewan itu menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida, tetapi pada tumbuhan dia pada siang hari akan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan pada malam hari dia akan mengeluarkan oksigen yang baik untuk manusia. Alat pernapasan pada makhluk hidup pun berbeda. Yang pertama, manusia itu bernapas dengan menggunakan paru-paru dan ikan bernapas menggunakan insang, dan alat pernapasan pada tumbuhan yaitu menggunakan stomata atau mulut daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Penny. Di sini Ibu mengajarkan tentang mengalami pertumbuhan dan berkembang biak. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu mengalami pertumbuhan. Ada yang tahu apa mengalami pertumbuhan? Coba jelaskan, siapa yang tahu? Ya, benar sekali. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang mengalami pertumbuhan. Artinya, menambah bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan, minuman, juga kebiasaan berolahraga. Jadi, oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Ada yang tahu contoh pertumbuhan makhluk hidup? Coba jelaskan. Iya, benar. Yang pertama, daur hidup ayam. Daur hidup ayam dimulai dari apa? Iya, dari ayam. Terus dari telur, lalu menetas, lalu menjadi anak ayam, kemudian menjadi anak ayam dewasa dan menetas lagi menjadi telur. Lalu ada lagi yang kedua, mengalami pertumbuhan makhluk hidup. Ada yang tahu? Lalu yang kedua, pertumbuhan kucing. Ada yang tahu pertumbuhan kucing dari mana? Iya, dimulai dari anak kucing, lalu menjadi kucing muda dan menjadi kucing dewasa. Lalu ada pertumbuhan dari tanaman. Ada yang tahu apa itu pertumbuhan dari tanaman? Coba jelaskan. Iya, dari biji. Contohnya dari biji menjadi kecambah, jadi tanaman muda, lalu menjadi tanaman dewasa. Nah, ciri makhluk hidup yang keempat yaitu berkembang biak. Ada yang tahu apa itu berkembang biak?
Iya, berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah melestarikan janinnya. Ada yang tahu cara berkembang biak makhluk hidup? Coba sebutkan. Cara melahirkan, contohnya manusia, sapi, kucing, kuda. Ada banyak lagi cara melahirkan, dan ada juga cara berkembang biak, cara bertelur. Contohnya ayam, bebek, ikan, burung, ular, dan ada lagi yang lainnya. Itulah tentang mengalami pertumbuhan dan berkembang biak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Yuni Kartika, bisa dipanggil Ibu Yuni. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi 1. Memerlukan makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makan dan minum yang bergizi, bersih dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas. Lakukanlah kebiasaan untuk selalu menutup makanan, karena jika kita memakan makanan yang tidak bersih, maka akan mempengaruhi kesehatan pertumbuhan kita. Contoh makanan makhluk hidup pada gambar di samping. Pertumbuhan mendapatkan energi dari air, oksigen, serta cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Contoh makanan makhluk hidup pada gambar di samping, sapi dan kambing memakan rumputan untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Contoh makanan pada makhluk hidup pada gambar di samping, kelinci memakan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. 2. Peka terhadap rangsang iritabilitas. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Contoh rangsangan pada makhluk hidup pada gambar di samping, landak dan lipan akan mengulung badannya jika disentuh. Contoh rangsangan pada makhluk hidup pada gambar di samping, putri malu jika disentuh akan menutup atau mengincu. Baiklah, itu saja penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dwi Wulandari, Ibu dari jurusan PGMI Universitas UIN Raden Patah Palembang. Di sini Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah kita bahas tadi, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, jadi makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari segala bentuk perubahan lingkungan dengan cara berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup itu ada 3 jenis. Yang pertama manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama bergerak. Bergerak itu ada 2, ada bergerak pasif dan ada bergerak aktif. Kalau bergerak aktif itu bergerak yang dari suatu tempat ke tempat lain, contohnya berjalan. Kalau bergerak pasif yaitu bergerak di tempat itulah bergeraknya, contohnya jalan di tempat. Terus yang kedua sudah bergerak, bernafas. Kalau manusia bernafas menggunakan paru-paru. Manusia menghirup udara, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kalau tumbuh-tumbuhan dia pada siang hari dia menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, kebalikan dari manusia. Tapi kalau tumbuhan di malam hari dia seperti manusia, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kalau hewan bernafas menggunakan ikan, contohnya menggunakan insang. Terus yang ketiga
sudah bergerak, bernafas, berkembang biak. Berkembang biak ada dengan bertelur dan beranak. Ya, yang keempat, mengalami pertumbuhan. Mengalami pertumbuhan itu artinya bertambahnya tinggi badan dan berat badan. Yang kelima, makan dan minum. Kalau manusia pasti makan dan minum. Manusia harus makan dan minum, makan makanan yang bergizi dan minum minuman yang sehat. Terus yang keenam, peka terhadap rangsangan. Ya, baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Pada Allah Ibu mohon ampun. Akhir kata Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat anak-anak.